Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih waktu yang diberikan kepada kami dari kelompok 7 untuk menjelaskan tentang rancangan bisnis yang kami bahas. Perkenalkan, kami dari kelompok 7 beranggotakan Anhar Nurkolis, Irfan Gigi Pramudia, Muhammad Dikswa Dani Aldi, Rahel Aribi, dan Woli Dwi Parma. Dalam kesempatan kali ini kami akan membahas tentang rancangan bisnis Banana Chocolate Spread. Ini kita akan membahas tentang rancangan bisnis. Next, kemudian Banana Chocolate Spread yaitu roti isi selai pisang dengan topping coklat dan meses. Masyarakat Indonesia mulai meniru budaya barat, bukan dalam artian negatif, tetapi kita bisa katakan menjadi suatu solusi praktis. Salah satunya adalah dengan mengkonsumsi roti. Roti adalah olahan tepung dengan kandungan karbohidrat yang cukup tinggi. Sering sekali kita keburu-buru saat akan pergi atau kita jauh dari makanan utama yaitu nasi. Roti bisa hadir menjadi pengganti dari nasi tersebut, atau hanya untuk mengganjal rasa lapar sebelum menyantap makanan utama. Kemudian di masa ini banyak sekali varian rasa yang unik pada beberapa produk roti. Roti isi pisang mungkin sudah biasa didengar di kalangan masyarakat umum. Akan tetapi apabila roti dengan topping yang bervariasi akan menambah daya tarik pelanggan untuk membeli. Bahan baku yang mudah didapatkan menjadi alasan utama adanya produk rumahan ini. Pisang adalah bahan baku utama setelah roti dalam produk yang kita buat ini. Kita tahu bahwa kita tahu bahwa pisang merupakan buah yang banyak disukai oleh masyarakat. Biasanya pisang mengisi dalam roti secara utuh. Akan tetapi pada produk ini pisang diolah dengan cara yang unik, yaitu dibuat selai dan dimasak menggunakan mentega agar aroma dari pisang itu dapat keluar lebih menyengat. Kemudian kita akan belajar tentang BMC atau Business Model Canvas. Adalah suatu strategi manajemen yang digunakan untuk merancang perencanaan bisnis perusahaan berdasarkan proporsi nilai perusahaan, produk, infrastruktur, pelanggan, dan keuangan. Pertama kali diciptakan oleh Alexander Osterwelder pada tahun 2005. Business Model Canvas menjadi salah satu strategi manajemen yang populer di kalangan bisnis dan sering dipelajari di universitas. Kepopuleran tersebut dikarenakan tampilan Business Model Canvas ini yang sederhana dan mudah dipahami. Pembuatan Business Model Canvas bertujuan untuk membantu perusahaan merancang perencanaan proses bisnis dan menetapkan serta memvalidasi poin penting dalam bisnis seperti sumber daya, aktivitas, hubungan yang akan dijalin dengan pihak terkait, pendapatan, hingga pengeluaran yang harus dikeluarkan. Business Model Canvas terdiri 9 blok yang dapat diisi sesuai masing-masing poin penting dalam suatu perencanaan bisnis perusahaan. Kemudian model bisnis ini adalah salah satu contoh produk kami, yaitu Banana Chocolate Spread, di mana roti dikasih topping meses, kemudian di dalamnya terdapat selai pisang. Kemudian selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya Anhar Nurkolis tentang kelanjutan dari Business Model Canvas. Baik, akan saya lanjutkan yang selanjutnya, yaitu dari segmentasi pelanggan atau segmentasi pasar, yaitu kegiatan membagi suatu pasar menjadi kelompok-kelompok pembeli yang berbeda yang memiliki kebutuhan, karakteristik, atau perilaku yang berbeda yang mungkin membutuhkan produk atau bauran pemasaran yang berbeda juga. Segmentasi pasar juga dapat diartikan sebagai proses mengidentifikasikan dan menganalisis para pembeli di pasar produk, menganalisis perbedaan antara pembeli di pasar. Untuk segmen pelanggan kami itu dari anak-anak hingga dewasa, juga jenis kelamin laki-laki maupun perempuan.
Untuk jualan kita yaitu di area Banguntapan, Kota Gede, Depok, Bulak Sumur, Pajangan, Gampeng, dan Melati, yang tentunya itu di daerah Yogyakarta, yaitu tempat tinggal kami. Baik, akan kami lanjut untuk selanjutnya yaitu nilai unggulan. Di produk kami siap untuk melayani delivery order. Untuk yang selanjutnya, pelayanan yang baik dan tetap menjaga kualitas produk tentunya selalu kita junjung tinggi ya untuk nilai tersebut. Yang ketiga yaitu harga yang lebih terjangkau. Dari segi harga kami mengambil patokan dari kalangan bawah maupun kalangan atas, yang penting semua bisa menikmati produk ini karena harganya terjangkau. Yang keempat, mengutamakan kepuasan pelanggan, karena kepuasan pelanggan adalah menjadi salah satu kunci pokok keberhasilan suatu usaha juga menurut kami. Untuk yang kelima, produk unik dan menarik. Produk ini tentunya berbeda dengan produk yang lainnya, yaitu dari bentuknya aja sudah unik dan juga menarik, tentunya biar bisa menarik pelanggan. Untuk yang selanjutnya, mudah diperoleh di masyarakat. Nah, tentunya di sini kami juga memasarkan itu tidak hanya lewat offline saja, tapi kami juga lewat media sosial yang tentunya juga dapat diperoleh oleh seluruh kalangan masyarakat. Baik, yang selanjutnya akan dijelaskan oleh Saudara Irfan Gigih Pramudia. Ya, untuk selanjutnya di sini terdapat saluran atau pendistribusian produk dari kami ya. Untuk yang pertama yaitu kami menjual langsung pada konsumen. Di sini jadi kami berkomunikasi langsung dengan konsumen, bertemu dengan konsumen dan menjualnya secara langsung. Lalu yang kedua, dengan distribusikan kepada distributor seperti kafe-kafe atau toko-toko untuk membantu dan menunjang pemasaran dari produk kami. Lalu yang ketiga, memasarkan produk secara online. Di sini kami membuat akun Instagram dari produk kami dan juga mungkin bisa mengikuti paid promote di Instagram, lalu dikirim melalui WhatsApp group. Dari kami juga terdapat WhatsApp group yang banyak, yang mungkin dari kalangan mahasiswa juga. Lalu selanjutnya di bagian bina pelanggan ini seperti membangun relasi dengan pelanggan ya. Untuk bagian bina pelanggan ini dari kami meningkatkan, yang pertama yaitu meningkatkan pelayanan, mohon maaf. Oke, selanjutnya ada bina pelanggan. Ini yaitu membangun relasi dengan pelanggan ya. Langkah-langkah kami untuk membangun relasi dengan pelanggan yaitu yang pertama ada meningkatkan pelayanan. Dalam peningkatan pelayanan, kami bersikap ramah pada pelanggan. Sebagai salah satu mungkin salah satu contoh mungkin minta foto bareng ketika ada pelanggan yang beli, lalu untuk dijadikan testimoni produk. Lalu yang kedua yaitu menerima kritik dan saran dari pelanggan. Jadi kami juga terbuka dengan pelanggan, mungkin produk kami kurang bagaimana atau kelemahannya di mana. Jadi kami tetap menerima kritik dan saran dari pelanggan untuk membantu produk kami agar lebih baik ke depannya. Lalu setelah itu yang ketiga ada pengembangan produk. Nah, pengembangan produk ini kami mengikuti zaman ya. Sekarang kan juga zamannya juga berubah-ubah gitu, mengikuti tren, seperti itulah istilahnya, mengikuti tren agar tidak ketinggalan dan tidak monoton untuk pembuatan produknya. Lalu selanjutnya ada pemberian bonus untuk jumlah tertentu ya. Ini juga mungkin menjadi strategi dari beberapa produk juga, misalnya membeli 5 gratis 1 seperti itu. Lalu untuk yang kelima yaitu melakukan promosi secara langsung maupun tidak langsung. Selanjutnya akan saya teruskan presentasi ini. Selanjutnya ada tentang sumber penghasilan, yaitu sumber penghasilan dari penjualan produk ini telah ditargetkan per bulan. Jadi sumber penghasilan ini di bidang ekonomi, pendapatan usahanya, segala hal yang memberikan pengaruh
bagi kalangan suatu usaha, karena semakin besar pendapatannya yang diperoleh, maka akan semakin besar kemampuan suatu usaha untuk membiayai segala pengeluarannya dan kegiatan-kegiatan yang akan mereka lakukan demi mencapai target. Sumber penjualan produk ini telah ditargetkan per bulan yaitu sebesar 390 box dengan isi 7 pieces per boxnya. Harga tiap box yaitu 15.000. Selanjutnya ada aktivitas utama. Jadi aktivitas utama dari pembuatan produk ini adalah, pertama adalah pengadaan bahan baku produk, yaitu bahan baku berasal dari toko roti yang bisa dicari dengan mudah, yaitu seperti tepung cakra, full cream, gula, pengembang, terus telur, garam, air es, butter, coklat, mises, dan pisang dari penduduk sekitar dan pasar demi mencapai harga yang terjangkau. Selanjutnya ada melakukan proses produksi setiap hari, yaitu tahapan pembuatan roti adonan seperti tepung cakra 1 kilo, full cream 50 gram, lalu dicampur gula, pengembang 1 paket, telur 4 butir, garam 10 gram, RS 400 ml, dan butter 250 gram. Itu akan dicampur dan lalu didiamkan atau disebut dengan proses proofing. Selanjutnya ada tahap pembuatan selai. Pisang 1 sisir dikupas lalu dipotong, lalu dihancurkan, kemudian dimasak dengan mentega menggunakan wajan api dengan sampai warna dari adonan itu kecoklatan. Kemudian selai dimasukkan ke dalam roti dengan roti dibelah terlebih dahulu. Terus ada tahapan aplikasi topping, yaitu topping terdiri dari 6 varian rasa, ada coklat, vanila, matcha, taro, strawberry, dan tiramisu. Lalu kemudian ada proses yang bernama pengemasan atau melakukan pengemasan produk yang ada di PowerPoint. Jadi melakukan pengemasan produk ini setelah terjadi proses produksi setiap hari, kita melakukan proses pengemasan produk supaya produk menarik dan bersih. Lalu first impressionnya itu bagus dan menarik pelanggan supaya calon konsumen puas akan produk akan roti pisang ini. Kemasan produk ini juga kami desain sesuai dengan tren saat ini agar tidak ketinggalan zaman. Lalu ada bekerja sama dengan pihak lain atau kafe untuk kemasan produk. Dan yang terakhir ada pembukuan. Lalu ada sumber daya utama, modal dana yang pertama. Jadi modal dana ini pengelolaan modal kerja. Perusahaan tidak dapat menentukan biaya-biaya apa saja yang akan dibelanjakan untuk kebutuhan operasional. Jadi secara umum fungsi dari modal kerja ini adalah untuk menutup beban pembiayaan. Jadi modal usaha yang kami miliki adalah 65,88% milik kami sendiri dan 36,12% milik pinjaman. Selanjutnya ada karyawan atau tenaga kerja. Tenaga kerja adalah sumber daya manusia yang memiliki potensi, kemampuan, tepat guna, berdaya guna, berpribadi dalam kategori tertentu untuk bekerja dan berperan serta dalam pembangunan, sehingga produk ini berhasil guna bagi dirinya sendiri dan masyarakat secara keseluruhan. Selanjutnya ada alat dan perlengkapan produksi. Alat dan kelengkapan produksi tentunya disesuaikan dengan kebutuhan produksi. Alat dan perlengkapan ini harus terus dapat digunakan dalam proses produksi dan harus terus dirawat. Selanjutnya ada lahan bangunan, yaitu tempat untuk produksi kami. Jadi bangunan yang digunakan adalah rumah pribadi. Terlebih dahulu mengingat tidak diperlukan ruangan besar dalam produksi awal. Jadi akan selanjutnya mungkin didirikan atau menyewa khusus produksi jika memungkinkan proses produksi bertambah besar. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman kami yaitu Rahel Arimbi. Mitra utama. Yang pertama adalah supplier bahan baku, dan selanjutnya adalah distributor, toko peralatan produksi, dan percetakan kemasan yang menjadi mitra utama kami. Tentang struktur biaya yang pertama itu biaya investasi.
Biaya investasi ini biasanya berhubungan dengan pembangunan dan pengembangan infrastruktur fisik dan kapasitas produksi atau alat-alat produksi. Biaya tetap yaitu biaya bahan, gaji karyawan, biaya penyusutan, dan listrik yang dibayar tiap bulannya. Biaya variabel, biaya yang nilainya dipengaruhi oleh banyaknya output, yaitu pemasaran. Nah, selanjutnya akan saya jelaskan tabel struktur biaya tiap bulannya. Tabel struktur biaya yang masuk pada ketiga biaya yang tadi sudah saya jelaskan. Yang pertama adalah harta tetap. Kemudian biaya tak langsung dan juga biaya langsung. Ya. Kesimpulan, bisnis ini layak untuk dikembangkan dalam segala aspek sudah mendukung. Bahkan dari segi lingkungan, limbah yang dihasilkan tidaklah banyak dan bahkan dapat diolah lagi, yaitu kulit pisang menjadi pupuk. Dari segi harga sangat terjangkau dan nilai plus dalam pelayanan sangatlah baik. Bisnis ini juga memberi manfaat pada sekitar. Tentu selain memperoleh keuntungan, perusahaan juga harus berkontribusi dalam menjalin mitra dengan sesama sebagai implementasi sosial. Dalam kualitas produk tentu juga menjadi unggulan, tanpa bahan pengawet, bahan tambahan berbahaya. Menjadi lebih produk ini lebih sehat. Sekarang ini banyak sekali bermunculan masalah kesehatan. Maka banyak konsumen cerdas yang lebih mencari produk-produk dengan jaminan kualitas dalam segi kesehatannya. Saran utama adalah mengembangkan bisnis ini dari segi pemasaran. Banyak inovasi yang harus dikembangkan untuk bisa tetap bersaing dengan produk lain. Konsistensi dalam nilai unggulan harus terus dipertahankan, bahkan harus ditingkatkan dan terus diimplementasikan demi kemajuan perusahaan. Apabila sudah 6 bulan dalam berkembang sesuai target, perlu untuk membuat bangunan sendiri dan melegalkan brand demi keamanan dan kelancaran perusahaan. Sekian dari kelompok kami, terima kasih.